Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Yazid Sinambela dengan Prodi Sistem Informasi 04 dengan NIM 0110123270. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir bahasa Indonesia dari Bapak Rusmanto selaku dosen saya di Sekolah Tinggi Terpadu Nurul Fikri. Di sini saya akan menjelaskan tugas presentasi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Metode Pembelajaran Ilmu Pendidikan Agama Islam bagi Mahasiswa. Next. Latar belakang. Pendidikan agama Islam merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan di Sekolah Tinggi Terpadu Nurul Fikri di semester awal. Pendidikan agama Islam memiliki tujuan untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Selain itu, pendidikan agama Islam juga bertujuan untuk menanamkan moral dan nilai-nilai Islam kepada peserta didik. Namun, dalam pelaksanaannya, pendidikan agama Islam seringkali dihadapkan dengan berbagai kendala. Salah satunya adalah metode pembelajaran yang monoton dan kuno. Metode pembelajaran yang monoton dan kuno dapat membuat peserta didik menjadi bosan dan tidak tertarik untuk belajar pendidikan agama Islam. Akibatnya, tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam tidak dapat tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, metode pembelajaran pendidikan agama Islam perlu diubah agar lebih sesuai dengan kondisi peserta didik zaman sekarang. Metode pembelajaran yang aktif dan interaktif dapat membantu peserta didik untuk lebih memahami materi pendidikan agama Islam dan mencapai tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam secara maksimal. Ya, berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh metode pembelajaran inquiry learning terhadap pemahaman mahasiswa terhadap materi ilmu pendidikan agama Islam. Oke, next. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran inquiry learning terhadap pemahaman mahasiswa terhadap materi ilmu pendidikan, terhadap ilmu pendidikan agama Islam, dan agar tidak terkesan membosankan. Rumusan masalahnya, bagaimana pengaruh metode pembelajaran inquiry learning ini terhadap pemahaman mahasiswa dan terhadap materi ilmu pendidikan agama Islam? Insya Allah mungkin nanti akan terjawab. Kita next, lanjut. Metodologi penelitian. Ada dua metode yang kami tampilkan di sini. Yang pertama, dia metode kualitatif. Tujuan mengidentifikasi metode pembelajaran ilmu pendidikan agama Islam yang sesuai dengan kondisi anak zaman sekarang. Metode studi literatur, observasi kelas, dan wawancara. Sampel guru dan mahasiswa atau dosen dan mahasiswa mata pelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Tinggi Terpadu Nurul Fikri. Itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah metode kuantitatif. Tujuan menguji pengaruh metode pembelajaran ilmu pendidikan agama Islam terhadap pemahaman mahasiswa. Metode eksperimen dengan subjek penelitian adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Terpadu Nurul Fikri di semester awal. Variabel bebas, ada variabel terikat. Yang variabel bebas adalah metode pembelajaran ilmu pendidikan agama Islam, dan variabel terikat adalah pemahaman mahasiswa. Oke, kita lanjut. Next. Metode analisis. Data hasil studi literatur, observasi kelas, dan wawancara dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi metode pembelajaran ilmu pendidikan agama Islam yang sesuai dengan kondisi anak zaman sekarang. Data hasil tes pemahaman dianalisis secara statistik untuk menguji pengaruh metode pembelajaran ilmu pendidikan agama Islam terhadap pemahaman mahasiswa. Next. Kita lanjut ke proses penelitian. Jadi, penentuan topik penelitian. Topik penelitian ini adalah tentang pengaruh
metode pembelajaran terhadap pemahaman mahasiswa terhadap materi ilmu pendidikan agama Islam. Topik ini dipilih karena metode pembelajaran merupakan salah satu faktor yang penting dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran yang tepat dapat membantu mahasiswa untuk memahami materi pembelajaran dengan lebih baik. Itu hal yang pasti. Karena dengan metode pembelajaran itu sangat pengaruh besar ya. Kita lanjut ke penentuan metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dan pengamatan. Ya, kita mau menggunakan dengan metode eksperimen dan pengamatan. Metode eksperimen digunakan untuk membandingkan pemahaman mahasiswa yang menggunakan metode pembelajaran inquiry learning dengan pemahaman mahasiswa yang menggunakan metode ceramah. Ya, betul. Metode pengamatan digunakan untuk mengamati proses pembelajaran yang dilakukan oleh kedua kelompok mahasiswa tersebut. Jadi sangat berbeda ya, metode pembelajaran yang hasil dari metode pembelajaran inquiry learning dengan metode ceramah. Itu sangat berbeda. Lanjut, penentuan sampel penelitian. Sampel atau contoh penelitian adalah para mahasiswa baru di semester awal Sekolah Tinggi Terpadu Nurul Fikri. Sampel penelitian ini dipilih karena mahasiswa semester 2 sudah tidak ada mata kuliah ilmu pendidikan agama Islam. Ya, karena di Sekolah Tinggi Terpadu Nurul Fikri Pendidikan Agama itu hanya di semester 1, yang dijadikan contoh atau sampel untuk penelitian kami adalah para maba. Ya, betul. Oke, kita next. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran inquiry learning berpengaruh positif terhadap pemahaman mahasiswa terhadap materi ilmu pendidikan agama Islam. Ini yang pertama. Kedua adalah mahasiswa yang menggunakan metode inquiry learning memiliki pemahaman yang lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa yang menggunakan metode ceramah. Ya, betul. Itu insya Allah jauh lebih baik. Bisa bisa dipraktekkan nantinya. Next. Kesimpulan, metode pembelajaran inquiry learning dapat menjadi alternatif metode pembelajaran ilmu pendidikan agama Islam bagi mahasiswa. Metode ini dapat membantu mahasiswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi. Jadi, kesimpulannya mungkin gitu. Karena kalau materi ceramah itu dia nggak akan konsisten, atau mungkin tekanan nggak ada, atau mungkin bisa dikatakan bahwasanya itu harus dorongan dari pribadi masing-masing orang. Saran, metode pembelajaran ilmu pendidikan agama Islam ini sangat penting untuk diperhatikan agar lebih cocok dengan kondisi anak zaman sekarang yang agak menyukai kebebasan berpikir dan berpendapat. Tentunya kualitas guru juga harus diperhatikan agar lebih efektif dalam menyampaikan materi pembelajaran dan menanam nilai-nilai Islam bagi siswanya. Ya, mungkin cukup begini penelitian kami tentang pendidikan, pengaruh metode pembelajaran pendidikan agama Islam bagi para mahasiswa. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jazakallahu khairan, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.